Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma ftahli bi fadlil arifin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amma ba'du. Salam rahayu untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan waktu untuk membuat konten. Dan terima kasih atas dukungannya kepada sedulur dimanapun berada yang senantiasa menunggu video-video dari channel ini. Pada malam hari ini alhamdulillah ada yang konsultasi tentang penyakit yang menaun. Jadi penyakitnya itu beliau sering merasakan sakit kepala yang terus menerus, diperiksakan ke medis ya, cuma katanya migrain atau katanya vertigo, tapi dari obat A sampai obat Z itu ya muter-muter saja. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan coba sedikit membantu meringankan beban pikirannya yang selama ini menjadi momoknya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan mediator favorit saya. Sebenarnya ini salah satu mediator favorit saya. Nyuwun sewu niki diperkenalke, niki jenenge sinten, monggo Mas. Ben disapa penggemare ben tepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Langsung mawon, nama aku lo Zainal Arifin. Mas Zainal Arifin, biasa dipanggil Mas Enal. Ya monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkunjukkan Rasul sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jenjang yang cahaya yang nirwana, dengan jenjang yang nur cahaya yang nirwana. Web yang paling tahu, yang paling tahu, yang paling kuat, yang paling kuat, yang paling kuat. Raja di rajanya yang menyebabkan penyakit yang ada di kepalanya atau tulang-tulangnya. Mengetarikan dengan jinsang yang bercahaya yang berwarna, ketarikan. Allah, biar masuk. Selanjutnya saya tuju selanjutnya saya masuk.
belakangmu jurang pun saya. Nggak usah bergerak, duduk aja nyantai, duduk aja. Santai. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini? Untuk apa? Bertanya saya siapa? Ya kan kenalan dulu, sebelum berbincang kita kenalan dulu. Mau bincang-bincang saja sih sebenarnya. Saya Jin. Jangan tipu-tipu ah. Saya penghuni. Saya penghuni di dalam mahkota orang yang dimaksud. Saya menghuni di mahkota kepalanya. Menghuni di mahkota kepalanya. Saya bangsat jin. Raksasa. Umurmu berapa? Umur saya 1000 tahun. 1000 tahun. Kalau bangsa manusia berarti berapa tahun? Bagi 40. Sulit toh. Tinggal bilang. Ya. Di alam saya 1000 tahun. Di alammu 1000 tahun. Baik. Apa yang kamu ketahui? Tidak ada. Tidak tahu. Jangan berbohong. Ya. Apa yang kamu ketahui atau apa yang menjadikan kamu berkediaman di dalam jasad ibu itu? Ya mau saya sendiri. Jangan bohong. Ya itu kehendak saya sendiri. Lewat apa? Mau saya sendiri. Iya. Kok kamu bisa masuk itu kan pasti ada. Ada. Itu selain dari kehendak kamu sendiri atau keinginan kamu sendiri. Itu karena ada faktor apa? Manusianya itu. Karena manusianya itu suka melamun. Suka melamun. Wah, aku kan senang kalau ada orang melamun. Melamun atau berhayal. Ya ini yang melihat kosong itu, tatapan mata kosong. Iya. Itu bagi saya adalah tempat untuk singgah. Iya. Selain karena faktor lamunan, faktor apa saja yang bisa menyebabkan bangsa kamu masuk ke jasad manusia? Memakan makanan yang kurang baik. Makan makanan kurang baik atau haram? Ya macam-macam bercampur-campur itu. Ya, terus? Lalu orang yang mau dimasuki oleh kami itu biasanya itu sudah ada semacam titik-titik yang bolong di tubuhnya untuk maksudnya dimasuki. Mau dimasuki bangsa kamu itu maksudnya gimana? Ya saya kan singgah di sana ya, itu kan karena ada pintu-pintunya.
pintu itu kan terbuka atau tertutup itu kan sebenarnya ada penyebabnya. Ya. Kalau orang itu suka berduduk termenung tanpa memikirkan apa-apa atau kosong, itu ya terbuka. Ya berarti kan penyebab jasad manusia Ya, oleh bangsa jin. jin ataupun siluman itu antara lain karena lamunan, sering melamun. Melamun tapi yang sampai kosong. Iya. Kalau hanya melamun melihat itu tidak masuk. Tapi yang sampai kosong. Terus dari makanan. Ya, makanannya juga tidak baik. Maksudnya itu baik. makanan yang tidak baik itu begini. Kita kan, maksudnya bangsa saya itu kan tahu ya. Iya. Kalau orang itu berdoa sebelum makan itu kan saya tidak bisa berkesempatan, tidak punya kesempatan untuk ikut nimbrung ya di dekatnya orang itu untuk ya sekedar nimbrung lah, entah itu ikut mencicipi makanan atau nimbrung mencari celah-celah yang terbuka, pintu-pintu terbuka. Yang selanjutnya karena ada keinginan dari orang itu supaya bisa masuk. Ibaratnya ketika ingin ilmu atau ingin kesaktian, kalau itu sudah jelas, itu jelas langsung masuk. Kalau orang menginginkan kesaktian itu kan memang ada semacam apa, malah itu lebih itu lagi. Selain pintunya terbuka juga keluar surat perjanjiannya. Oh, ada surat perjanjiannya. Oh, iya. Ini bisa diklarifikasi lagi. Iya. Terus ketika kalau orang kosong itu kan pintunya terbuka, ditambah lagi makanan yang dia makan itu tidak disertai dengan walaupun sumbernya baik, walaupun sumbernya mungkin baik, terlihat baik, tapi kalau tidak disertai doa. Iya, untuk memulai untuk memasukkan ke dalam tubuh itu kan diawali itu dulu. Kalau tidak ada diawali dengan doa itu kan yaitu saya dan teman-teman saya, maksudnya bangsa saya, itu kami seperti semut mengerubuti makanan di dalam tubuh orang itu. Kami itu kan tidak bisa memakan makanan yang masih di luar tubuh manusia tanpa manusia ada yang memberi kepada kami. Sesaji maksudnya. Ya, tanpa ada ikrar bahwa ini loh untuk bangsa saya. Tanpa dipersilahkan, kami tidak bisa memakan. Ya, ada etikanya kami itu. Kami tidak asal ngemplok, enggak. Tidak asal makan. Apa ya? Ya, tidak asal nyantap. Ya, santap. Ya, tidak asal santap menyantap makanan. Kami itu baru bisa memakan makanan itu jika sudah ada di tubuh manusia. Oh iya. Terutama yang tidak disertai dengan doa. Baru kami mengerubuti ke makanan itu. Berarti ini bisa digarisbawahi. Ketika kita ngelamun yang kosong, sampai kosong, tatapan kosong, depresi, itu menarik untuk kami. Itu otomatis ladang buat kamu, celah buat kamu untuk masuk. Ya, kami bahkan seperti diundang untuk memasuki ke tubuh. Kalau makanan itu dari makanan haram jelas. Itu tanpa tebeng aling-aling. Terus ketika makanan itu didapatkan dari orang yang halal, itu juga tanpa tebeng aling-aling. Tapi tanpa doa itu juga bisa masuk. Kalau masih makanan yang didapat dengan maksudnya ada itunya usaha yang baik lah. Kalau makanan yang baik itu sebenarnya kan yaitu tadi kami hanya bisa mengambil jika orangnya itu mempersilahkan kepada kami. Iya. Ketika saya disuguh
disebabkan oleh makanan teman saya. Ya. Tapi saya tidak tahu ternyata teman saya uangnya dari uang yang haram. Tapi ketika saya makan, saya doa. Ya. Itu apakah bisa bangsa kalian masuk? Ya sedikit banyak bisa masuk. Walaupun saya doa. Ya gimana ya? Doa itu kan Misal nih, membersihkan sesuatu yang sebenarnya sudah bersih. Yang hanya semacam menyucikan. Semacam ini loh, apa ya, doa itu kan, aduh saya kok bicara doa ini kurang pas bener. Tapi saya bicara dari sisi saya saja ya. Dari sisi bangsa saya itu doa itu kan seperti menyucikan ya. Jadi itu sudah bersih tapi belum suci. Dari ya, apa yang kita dapatkan, makanan apa yang kita sudah dapatkan bersih. Itu sumbernya sudah bersih dulu. Iya. Prosesnya juga bersih. Ya, bersih. Setelah menjadi hidangan baru kita santap. Menjadi suci. Doanya itu menjadi suci. Iya, begitu. Tapi kalau makanan kotor itu ya sama aja. Walaupun kita doa. Iya sama. Tetap masih ya. Tapi semisal Iya. Makanan itu 100% haram. Iya tetap kotor. Kotor. Ya terus apalagi. Saya doa. Iya tetap kotor. Itu yang bisa masuk ke tubuh saya itu 100% full atau bisa dikikis. Ya mungkin ada sedikit. Ya ini seperti ibaratnya itu kan apa ya? Ya makanan lah itu ya. Makanan kan kalau bersih disucikan kan masuk ke tubuh itu masih suci kan. Tidak bisa kami sentuh kan. Tapi kalau makanan itu sebenarnya kotor lalu disucikan ya itu sebenarnya masih kotor, cuman lebih bersih gitu aja. Lebih bersih. Efeknya tetap ada. Masih ada kotor-kotornya tapi kan lebih bersih. Berarti mengurangi. Tapi tidak suci. Hanya bersih gitu aja, lebih bersih tapi tidak sampai ke suci. Mohon maaf nih. Maaf ketika semisal saya pergi terus saya mampir ke warung yang ada penglarisnya. Ya kan saya kan nggak tahu itu warung pakai penglaris atau enggak. Ketika katanya kalau beli pakai penglaris maka yang dihidangkan juga ada jin-jinnya, ada bangsa. Ya itu teman-teman kami. Yang saya tanyakan ketika kita ke warung yang ada penglarisnya kita doa. Itu apakah saripati makanannya tergantung makanannya dulu. Ya, contohnya kalau makanannya itu dibuat dari bahan-bahan yang bersih lalu dikasih penglaris ya. Itu kan seperti makanan yang bersih lalu ditetesi apa ya? Tetesi noda lah. Apa ya syarat ya ibarat ya tetesi lah gitu, tetesi apa itu namanya itu penglaris kan itu bentuknya kan macam-macam. Ada yang berupa liur. Ada yang berupa nanah. Ada yang berupa darah. Itu yang membuat sedap berarti. Jijik. Iya kalau kita lihat kan posisi kita tidak lihat. Ya kalau didoakan itu kan disucikan, ya darahnya itu nyingkir. Berarti bisa menetralisir efek negatifnya. Iya. Tergantung orangnya juga. Jadi kalau uang yang untuk beli itu bersih ya bersihnya benar-benar sampai ke suci, sampai ke tingkat suci. Tapi kalau orangnya itu pakai uang kotor, walaupun didoakan tambah penglaris ya tidak ada apa-apanya itu. Darahnya ya masih ada nempel. Ya, tergantung uangnya juga berarti. Iya, orangnya walaupun juga. Kita mau doa sekuat apapun enggak ada pengaruh. Enggak ada pengaruh. Orang berdoa itu kan lihat orangnya juga. Kalau orangnya yang berdoa itu udah enggak usah dijabarkan. Biar doa itu kan orang itu orangnya itu seperti padasan. Aduh, keran apa itu sumber air ya? Pancuran air. Ya. Orang kalau berdoa itu dari ininya apa? Dari gaibnya itu loh, gaibnya bangsa yang saya lihat itu ya.
itu orangnya itu seperti seperti mendapatkan air. Orangnya itu kan mendapat air dari sana, dari langit itu kan dapat seperti ya, saya ibaratnya seperti ya. Iya. Seperti mendapatkan air, lah tangannya itu kan ini berdoa kan begini kan. Ya. Itu seperti dapat air. Kalau orangnya itu suci, Ya. orangnya itu bersih, air yang diterima pun ikut tetap bersih. Lalu dibasuh makanannya itu pakai air yang turun itu tadi, dari doanya itu berkah apa ya Berkah doa. efek doa itulah. Iya. Tapi kalau orangnya itu sendiri kotor, Iya. kotor itu dalam artian ini gimana ya kotor lah, pokoknya kotor gitu aja lah. Nanti tahu pokoknya urusan bersih atau kotor itu kan ada dua. Orang yang membersihkan diri dan orang yang tidak mau membersihkan diri. Jadi walaupun orangnya berdoa, kalau orangnya sendiri itu kotor itu ya airnya itu walaupun doa itu kan sebenarnya bersih itu kan, tapi karena yang menampung itu kotor, tangannya itu kan kotor, berlumuran Lumpur lah. ya susah ini. Tangannya kotor lah, Ya. ada itunya apa noda-nodanya itu kan Ya. ikut ke airnya itu tadi. Walaupun menyirami makanan itu menyucikan ya tetap tidak bisa bersih sempurna. Seperti ibarat itu tadi, makanan itu kan kalau doanya itu orangnya sumbernya itu kan uangnya bersih. Syaratnya kan orangnya bersih, uangnya itu juga bersih. Jadi ketika berdoa itu ya seperti orang yang seperti orangnya itu yang menampung air itu juga ikut bisa membersihkan itu, menyucikan itu. Kalau orangnya kotor ya mau doa seperti sepanjang doanya sampai beribu-ribu ember itu airnya itu tetap aja kotor. Iya. Nih yang saya tanyakan lagi. Ketika kita sering bercengkerama dengan makanan-makanan yang kurang bersih, yang kotor. Iya. Untuk jasad kita ini, untuk jasad manusia, apa efeknya? Ya sakit. Untuk dohirnya sakit. Ya lama-lama sakit, tapi tidak langsung sakit. Jadi ada tahap-tahapannya. Ya. Terus ini, kan kamu tadi Saya jin loh. Kamu nggak takut saya bohongi? ya coba saja kalau mau bohong. Ya saya nggak berani sih. Saya nggak berani mau bohong ini. Waduh, kiri kanan saya cahaya semua. Ya sudah. Sekali ada niat untuk berbohong, maka jarimu akan putus. Ya makanya saya nggak berani. Nih, semisal Iya. ketika kita belajar ilmu kesaktian atau katakanlah mengejar fadilah, Ya. membaca sholawat atau melakukan sholat hajat, sholat tahajud, itu dengan mengejar faedahnya. Pengen kaya. Nah itu kan jelas bangsa kamu yang masuk. Ya kami tidak masuk, kami hanya nimbrung. Nah, Nimbrung. terus itu kan jadi ada perjanjian gaib, Tergantung. juga. Ya ini yang saya tanyakan. Iya. Ketika kan kamu tadi bilang masuknya akibat berawal melamun kosong sampai kosong ya. Iya. Benar-benar blank. Iya, kosong, matanya itu kosong, melihat tapi tidak ini loh, melihat tapi tidak melihat itu gimana jelaskan? Ya seperti saya melihat orang itu, tapi pikiran saya ke sana, jauh ke sana. Itu apakah kamu juga terikat perjanjian atau enggak? Ya adalah, saya mau nimbrung ke situ, kalau nggak ada suratnya ya saya nggak mau. Kalau hanya nimbrung saya mungkin hanya bertahan sesaat saja. Nimbrung numpang lewat. Ya udah, ini kamu kan sudah lama di situ. Ya. Nih, apa yang kamu lihat?
Ini ada kerudung sih, kalau bangsa manusia ini namanya kerudung. Kerudung biasanya dipakai oleh ya muslim, ya para muslimah. ya tahu. Jika beliau tak suruh pakai ini, siapa orang yang saya tumpangi? Iya. Janganlah. Nah, kok kenapa jangan? Sama aja itu seperti itu sama aja seperti ya ngusir apa? saya. Kan untuk menutup aurat. Kan selama ini toh beliau juga pakai kerudung terus. Beda Apanya sama kamu? Beda. Ya kain. Menurut kamu beliau Bagi kalian itu kain, bagi saya itu penjara. Ini kalau menurut kamu cocok yang warna apa ini? Apa-apaan, saya malah menolak, malah suruh. Malah menolak. Aduh, tidak baik ini. Saya tidak suka kalau dipakai ke tempat yang saya tumpangi. Karena itu bagaikan saya terjepit, terhimpit. Karena itu akan menghimpit saya, gerak saya. Saya seperti terpenjara, tidak bisa kemana-mana lagi. Semisal saya tanya. Apa? Beliaunya jadi beli terus dipakai. Beli silakan yang banyak, nggak apa-apa, tapi jangan dipakai. Banyak nggak apa-apa, beli semuanya nggak apa-apa. Iya, beli semuanya nggak apa-apa, tapi jangan dipakai. Yang saya tanyakan, ketika dipakai, ya pakai ya, saya kegencet, saya ini kayak gini nih. lama kelamaan terus Cet. Lama-lama saya kayak kutu yang kecepet itu, apa itu, kutu itu loh. Kutu kayak kutu itu loh. Iya, kutu yang terjepit, terhimpit, nggak bisa kemana-mana. lama-lama mati berarti. Yang matinya enggak, tapi itu menyiksa. Kalau mati masih mending, itu kesiksa sampai lama selama pakai itu. Nih, Ya mati juga jangan dulu. Jangan dulu. Maksudnya ini apa, kami kan setengah itu setengah memiliki sedikit punya sedikit apa ya, umur yang panjang lah. Usia kami kan hampir seperti, ya kalau manusia kan umurnya paling berapa puluh tahun, paling lama ya 100 berapa kan, tidak sampai ribuan kan. Ini tinggal balik lagi ke topik pembahasan. Ya apalagi beli yang banyak, silakan beli. Karena beliau sudah beli yang banyak nggak apa-apa. Minta bantuan ke kami. Jadi ya sudah tak anggap sebagai saudara juga. Saudara. Oh, begitu rupanya. Ini silakan, tinggal kamu mau pilih mana, mau keluar bayi atau mau tetap di situ. Dan kamu akan tahu efeknya. Taunya bagaimana? Taunya berarti kan beliau akan memakai kerudung itu. Aduh. Saya tidak mau kalau orangnya memakai kerudung itu. Nah kan kamu yang tidak mau, tapi orangnya tak kasih ya tahu. Kan sayanya tidak mau. Ya itu urusan kamu. Saya kan punya urusan juga dengan orang itu. Dulu kan dia yang menyebabkan saya tersedot, tertarik, ya dia sendiri. Dia harus membereskan dulu urusannya dengan bangsa saya. Ya, kontraknya itu loh, kontrak. Suratnya itu, kontraknya dulu bereskan dulu. Kontrak yang mana? Ya dia dulu maunya apa itu, permintaan apa itu loh. Coba mana dicari. Ya adalah di tubuh dia kan. Coba diambil. Ya kalau diambil saya nggak megang kontrak lagi nanti. Coba dicek ada enggak? Ya ada di tubuhnya. Yang mana? Tubuh orang itu. Iya dicek. Di tubuhnya. Dilihat.
Kamu yang ngeyel kok. Saya juga ngeyel ya. Ya, saya ngeyel loh. Saya kan kepanasan kalau lama-lama digenjat-genjat ya panas kok. Lah iya, dicoba dilihat kontraknya ada atau enggak. Kontrak apa? Loh kok kontrak apa ini? Lah kontraknya lah kok lah Apa? lah kontraknya lah kontrak apa ya? Berarti kamu jin ilegal di situ. Lah, yang bodoh siapa ini? Duh, tadi ada. Jangan bohong. Iya, saya sebelum masuk ke ini loh, masuk ke cangkang apa ini? Ya, Jasad. Aduh, tubuh orang ini tuh tadi ada. Saya itu kan ini kalau megang kontraknya itu gini loh. Kenceng kok. Kamu bilang enggak ada, yuk tak lihat yuk kontraknya hilang. Duh. Saya aja sampai lupa isi kontraknya apa. Kok bisa ya? Bisa ya. Nah, udah ini tinggal pilihan kamu. Kamu mau tetap di situ atau mau ikut jadi Islam? Susah ini. Saya mau cerita dulu boleh tidak? Silakan. Ya, aduh. Gimana ya? Saya itu kan bangsa jin. Nah, sudah tahu. Ya, tugas saya kan menyesatkan manusia. Iya, nanti tetap tugas kamu bisikin manusia sama. Ya, dulu. Tapi manusia yang ya gitu yang bisa disesatkan kan memang ada tandanya. Yang kayak kontrak-kontrak tadi itu. Nah, saya kenapa tinggal lama di situ kan karena ada surat kontraknya. Jadi semacam itu saya punya hak di tubuh orang itu gitu Ya, maksudnya. dan saya punya hak. Ya, lah ini kontraknya hilang. Berada di tempat itu. Jadi saya tidak punya hak apa-apa lagi. Terus hak kamu di mana? Ya hak saya tinggal pergi aja berarti. Ya saya nggak punya hak Panggil lagi. semua pasukanmu. Tapi saya masih bingung ini. Ya udah, nggak usah bingung, nanti kamu akan tahu dengan Saya sendirinya. bingung tapi juga saya bingung tapi penasaran saya. Kok bisa hilang itu bagaimana? Kun fayakun sallallahu alaihi Muhammad itu ada lingkaran. Di depan kamu ada lingkaran. Oh, kayak gelang ini. Udah ditarik semua. Pasukan saya. Pasukanmu semua. Beserta jin siluman fasik yang ada di dalam tubuh. Loh, bukan punya saya ya. Ya sudahlah, saya nurut aja lah. Semuanya jin siluman tubuhnya. Semua Jin siluman pasukan saya dulu. Sini semua pasukan saya dulu, semua dulu. Tarikan. Pasukan saya semua yang masih tinggal di singgasana mahkota orang yang saya maksud, yang kami tempati. Kembali ketarik semuanya kembali kepada saya semua, ketarik semua masuk sini tanpa terkecuali semuanya. Itu yang lain sudah terikat semua, tinggal ditarik. Yang saya maksud walaupun bukan anak buah saya, semua bangsa-bangsa gaib, bangsa yang seperti saya ini gaib-gaib, baik itu jin, siluman, yang sama-sama mendiami tubuh yang sama, dengan perantara ilmu orang ini ketarik semua ke lingkaran depan saya. Gampang sekali. Sudah. Kok bisa ya? Sudah, Bu. Iya sudah. Bersembunyi sembunyinya. Sembunyi. Terlihat sallallahu alaihi wasallam. Oh iya. Terikat semuanya, terikat. Semua yang bersembunyi, yang belum ketarik semuanya, yang lari otomatis. Yang bersembunyi termasuk yang pura-pura keluar tubuh untuk sesaat, semuanya yang gaib-gaib yang sama-sama menghuni tubuh yang kami tempati dengan perantara keilmuan orang depan saya ini, ilmu yang luar biasa ini semuanya, gaibnya ketarik masuk ke lingkaran semuanya. Sudah. Ya,
nih nanti setelah ini kamu akan tahu. Ikrar ya masuk Islam ya. Ya saya takluk sama orang ini, takluk saya takluk. Mau diapakan, yang penting saya hidup, saya siap menjalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atau semuanya? Semuanya otomatis mengikuti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa abdullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa abdullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa abdullah. Alhamdulillah. Enak kan? Apa kok apa-apaan ini? Kok anak buah saya kok jadi gagah-gagah, cantik-cantik. Udah nanti. Yo, silumannya juga sama. Jin saya sama. Ini saya rupanya kok juga hilang apanya itu. Jadi otomatis menjadi pasukanmu semua ya. Bintik ditutup wajah saya juga hilang. Nih dengarkan. Ini semua yang ada di depan kamu. Iya. Otomatis menjadi pasukanmu semua. Oh, Kamu sebagai seorang rajanya. saya jin. Iya. Anak buah saya ada yang siluman, ada yang iblis. Tidak apa-apa. Otomatis saya kamu jin. raja. Loh, bagaimana kok ya? Oh iya. Nanti keluar dari jasad ini. Maaf. Otomatis langsung tugas. Iya nanti langsung tugas bersihkan efek-efek kamu. Iya, mohon maaf saya kebesaran ini. Tubuh saya terlalu besar. Saya susah menyampaikan pesan-pesan ke anak buah saya. Terima kasih. Nanti kamu langsung bersihkan semua efek-efek kamu. Iya. Kotoran kamu dibuangi, kerajaannya dihancurkan semua. Iya. Ya, semua efeknya dibersihkan. Iya. Orang itu, keluarganya, sampai rumahnya, ya. Dan yang menolak, hajar, syiar. Ya, syiar untuk masuk Islam. Iya. Ya. Sebelum saya akhiri, ada pesan-pesan atau gimana? Pesan saya adalah satu saja. Iya. Berdoa sebelum Melakukan aktivitas. Berdoa sebelum makan. Udah itu aja lah. Belum makan. Seperti nyanyi ya. Tidak, ini pesan yang sangat Iya, terima kasih. sangat berpengaruh kepada seluruh jasad maupun ini gaibnya. Berdoa sebelum makan, dan itu aja lah. Saya masuknya emang dari jalur itu. Oke. Terima kasih atas waktunya dan atas kesediaan jenengan untuk memberikan informasi ya. Iya. Langsung sekarang keluar dari jasad, salam, langsung menjalankan tugasnya. Matur sembah nuwun. Ya, sama-sama langsung kumpul di Padepokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Demikian sedikit dari perbincangan kami dan tadi dengan mediator, katanya bangsa jin, dan jin itu merupakan spesialis yang masuk dengan spesialis lamunan seseorang. Nah, kesimpulannya melamun, ketika kita sering melamun, usahakan selalu berzikir, ingat Allah ya. Ketika kita ada permasalahan atau ada pikiran yang membuat hati kita penat, pikiran kita penat, itu yang sebaiknya kita kembali mengingat Allah ya, karena luar biasa, itu merupakan salah satu celah yang mudah bagi bangsa sebelah untuk masuk ke jasad kita. Dan pesan yang sangat luar biasa tadi, berdoalah sebelum makan, karena jasad kita itu butuh makan. Tenaga yang dihasilkan dari jasad kita itu dari makanan, dan sama rohani kita juga butuh makan. Jadi makanan rohani apa? Dzikir. Jadi ketika kita dari jasmani maupun rohaninya kita makanannya terpenuhi, insya Allah kita akan terjaga ya. Itu mungkin pengingat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang sopan atau yang lainnya, dan jangan lupa terus dukung channel kami, semoga bisa membawa berkah kita dunia akhirat. Ya, terima kasih pada semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.